Halo Soulmate, good day mates. Selamat datang di podcast kita kali ini. Bersama saya Kikana Yusuf atau biasa dipanggil Kay. Saya merupakan mahasiswa Bisnis Digital UNJ angkatan 2022. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan yang sebenarnya juga merupakan tuan rumah dari channel YouTube ini ya. Oke, Langsung kita sapa aja nih, Ibu Ika Febrilia. ya. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Saya alhamdulillah sehat, Kay gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dan juga semangat banget pastinya untuk podcast Oke, kali mantap ya. ini. Oke. Nah, mungkin sebelumnya nih kita Mhm. mau kasih tahu dulu untuk ke soulmate yang nonton tentang pembahasan apa sih yang bakal kita obrolin kali ini. Jadi kali ini kita akan bahas tentang perilaku konsumen hypermarket asal Uni Emirat Arab, Mhm. yaitu Lulu Hypermarket. Lulu Hypermarket ini merupakan deretan hipermarket Mhm. dan usaha eceran yang dimulai oleh Lulu Group pada tahun 2000. Yang menariknya bertahan di tengah gempuran banyaknya hypermarket yang tutup di Indonesia seperti Giant pada tahun 2021 lalu, Bu. Ya, betul. Nah, sebelumnya aku mungkin jelasin sedikit nih tentang perilaku konsumen atau consumer behavior itu sendiri ya. Consumer behavior itu merupakan studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Ini juga mencakup proses yang mereka lalui dalam membuat keputusan pembelian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Oke, bener banget. Jadi kita akan ngobrol ya, gimana sih pelanggan Lulu Hypermarket itu berpikir dan bertindak saat mereka berbelanja gitu ya, atau kurang lebihnya perilaku konsumennya di Lulu Hypermarket gitu ya. Kita juga akan mencoba untuk memahami apa sih yang kira-kira bikin konsumen ini lebih memilih untuk berbelanja di Lulu Hypermarket dibandingkan dengan supermarket yang lain gitu ya. Pasti ada alasan-alasan menarik ya di balik semua itu ya, Ki. Setuju banget. Nah, ngomongin tentang Lulu, Kay sendiri sudah pernah belum sih belanja di Lulu Hypermarket? Udah Bu, waktu itu aku ke Lulu yang ada di Plaza Modern di Oke. Cakung di Jakarta Timur sini. Mhm. Sebenarnya lagi iseng aja kan ya ke sana karena kepancing gitu salah satu Mhm. video di FYP TikTok aku. Emang tempatnya tuh besar banget dan juga menariknya mereka nih dipenuhi makanan-makanan asal Timur Tengah dan Oh, negara oke. lainnya dengan harga yang bisa dibilang relatif murah gitu Bu Mmm, sebenarnya. mhm. Contohnya waktu itu saya lihat ada harga cake di Lulu ya. Di sana tuh harganya sekitar 90 sampai 100 ribuan aja. Di mana di tempat lain tuh bisa harganya tuh mencapai 300 ribuan gitu, Bu. Oke, berarti itu bisa menjadi salah satu alasan ya kenapa akhirnya konsumen lebih memilih untuk berbelanja di Lulu Hypermarket dibandingkan dengan supermarket yang lain gitu ya. Karena Lulu Hypermarket di sini ternyata berhasil menawarkan variasi produk yang unik tapi tetap dengan harga yang terjangkau gitu ya, Ki, ya? Nah, Betul. mungkin itu yang membuat mereka jadinya terlihat berbeda dibandingkan dengan supermarket yang lain. Kemudian kalau dari yang tadi Kay ceritakan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata Lulu Hypermarket juga punya strategi pemasaran yang tepat ya. Nah, menurut Kay sendiri pengalaman berbelanja di Lulu gimana? Rasanya berbeda atau sama aja dengan supermarket yang lain? Kalau boleh jujur nih, Ya, sebenarnya beda banget, Bu. oke, apa Karena tuh? Bedanya kenapa? pengalaman di Lulu tuh cukup unik ya Bu ya sebenarnya. Tempatnya tuh luas dan nyaman, terus Mhm. variasi produknya tuh juga banyak, khususnya makanan yang dari Timur Tengah itu. Itu kan jarang banget ada di tempat lain sebenarnya ya Mhm. Bu. Saya Mhm. pertama kali nemuin pun juga di Lulu sebenarnya. Jadi buat saya yang suka eksplorasi makanan baru itu seru banget pergi ke Lulu. Oke. Ditambah lagi harganya juga cocok untuk yang mau cobain makanan-makanan dari luar negeri seperti Jepang dan juga India Mhm. dan harganya tuh relatif murah gitu dibandingin sama kompetitornya. Dan juga fasilitas lain seperti parkiran, terus ada masjid juga. Hal-hal seperti ini tuh penting untuk meningkatkan pengalaman belanja yang menyenangkan. Kalau Bu Ika sendiri sudah pernah belanja di Lulu, Bu? Oke, kalau dari saya sendiri, saya setuju tadi dengan vibes yang tadi sempat Ki sampaikan ya, bahwa memang benar di sana itu vibes-nya memang Timur Tengah banget gitu ya. Iya, Baik itu dari sisi musik, kemudian pegawai, apalagi makanan. Makanan yang tersedia di sana. Jadi nggak berasa kita lagi di Indonesia gitu ya. Kayak kita lagi di Timur Tengah juga gitu iya ya. Itu betul. menjadi sesuatu pengalaman berbelanja yang menarik. Kemudian dan betul tadi menurut Kay, bahwa bagian dari strategi si Lulu ini gitu ya untuk menarik konsumen itu
dari hal-hal yang sifatnya mungkin memang baru ya untuk konsumen yang datang ke sana. Jadi mereka tuh nggak cuma menjual produk juga, tapi akhirnya menjual pengalaman. Pengalaman, Ya, betul. sehingga konsumen yang datang ke sana mendapatkan pengalaman berbelanja yang berbeda dibandingkan dengan kalau mereka pergi ke supermarket yang lain. Ya, apalagi dengan tren globalisasi ini kayaknya Lulu bisa mengerti gitu ya keinginan pasar kita yang memang makin beragam atau variatif. Iya, betul banget, Bu. Mungkin bicarain soal tren nih ya, Ya. Lulu tuh tentunya mengikuti tren belanja online dan mereka menyediakan platform online untuk belanja. Oh, oke. Dan mereka juga sering banget adain promo khusus untuk pembelian online melalui websitenya. Ini menurut saya penting banget, Mhm. apalagi di masa digital ini tuh di mana terkadang tuh orang-orang kan sekarang lebih milih untuk belanja dari rumah gitu ya. Kalau menurut Bu Ika nih gimana? Iya, berarti mereka bisa dikatakan adapt ya. Iya, Bisa betul. beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi yang ada, dengan menyediakan tadi ya, toko online ya. Sehingga orang-orang yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk bisa berbelanja offline, akhirnya bisa memilih alternatif untuk berbelanja secara, online gitu Online, ya. betul. Nah, Lulu di sini berarti mendengarkan nih apa yang diinginkan sama pelanggan mereka. Jadi mereka responsif, kemudian dan selalu berusaha juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan gitu ya, sehingga nggak heran lah mereka bisa eksis sampai dengan sekarang. Iya, betul. Nah, itu aku setuju banget ya. Aku juga terkesan banget dengan apa yang aku baca dari Mhm, review-review tentang Lulu. Khususnya tuh soal keberagaman produk halal yang mereka tawarkan. oke. Kayaknya mereka tuh bener-bener paham soal Mhm, kebutuhan konsumen muslim di sini. iya, Variasi produk halalnya tuh nggak main-main, kayak bener-bener lengkap banget gitu, Bu. Mulai dari makanan kering sampai makanan segar, bahkan sampai ke produk non makanan seperti kosmetik dan juga mhm pakaian. mhm. Ini kan sesuatu yang mungkin nggak terlalu sering ya kita temui di hypermarket yang lain. Iya, Menariknya lagi juga mereka punya banyak produk impor langsung dari Timur Tengah, kayak yang udah kita bahas tadi. Jadi buat penggemar kuliner atau produk khas dari sana tuh ini jadi tempat surga belanja gitu. Dan bukan cuma itu aja, banyak review juga yang bilang kalau fasilitas di Lulu tuh nyaman dan juga lengkap. Khususnya masjid yang bersih di sini. Ini tuh jelas jadi nilai tambah yang besar ya, terutama bagi kaum-kaum muslim. Mmm, Menurut aku ini semua bukti nyata dari usaha Lulu untuk nggak hanya fokus pada jualan nih, tapi juga pada kenyamanan dan pengalaman belanja pelanggannya. Mereka kayaknya juga berhasil menciptakan lingkungan yang bukan hanya ramah untuk belanja, tapi juga inklusif gitu untuk terutama untuk keluarga. oke. Berarti ada beberapa poin yang mungkin bisa di-highlight ya dari Mhm. tadi yang sudah dijelaskan oleh Kay. Yang pertama bahwa ternyata konsumen era sekarang tuh juga aware ya, aware sama kebutuhan mereka. Jadi keberagaman produk halal di Lulu ini sekaligus bisa memenuhi kebutuhan spesifik terutama untuk konsumen yang muslim ya, yang merupakan bagian besar dari pasar kita di Indonesia. Jadi Betul. si Lulu ini bisa dibilang cerdas banget ya. Iya, Oke, jadi dia masuk ke pasar Indonesia yang dia tahu memang mayoritas penduduknya mayoritas. kan beragama Islam, Iya, Muslim gitu ya. Jadi dia betul. masuk ke, satu pasar yang memang sesuai dengan target pasarnya dia. Kemudian yang kedua, yang juga bisa di-highlight dari Lulu Hypermarket ini adalah bahwa dia menyediakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, ya. Mhm. Jadi konsumen kita itu semakin ke sini tuh ada sedikit pergeseran di mana mereka itu tidak hanya sekedar mementingkan, oh mereka bisa dapat produk A, B, C gitu ya di Iya. toko tertentu, tapi mereka juga pengen selama mereka berbelanja itu mereka mendapatkan kenyamanan. Mhm. Gitu ya. Jadi suasana yang menyenangkan, kemudian fasilitas yang lengkap gitu ya, dan di sini kita lihat bahwa Lulu bisa memahami dan merespon kebutuhan konsumen kita itu dengan tepat. Ya, dengan cara-cara tadi ya, menyediakan tempat berbelanja yang nyaman sehingga konsumen pun jadinya tuh jadi kayak apa ya, kayak ketagihan gitu ya. Betul, Nggak betul. cuma nggak cuma datang sekali aja, tapi next kalau misalnya butuh sesuatu lagi ya datang lagi ke Lulu Hypermarket gitu ya. Iya. Oke, apalagi kayak yang mungkin bisa dijelaskan dari Lulu Hypermarket ini? Sebenarnya, saya ingin memperkuat aja statement yang udah Oke, Bu Ika bilang ya, bisa dibilang tuh ini juga jadi salah satu alasan kuat gitu mhm, kenapa Lulu tetap bertahan gitu sampai 2023 ini gitu. Sedangkan kompetitor yang lain tuh sudah mulai berguguran satu persatu oh gitu Bu ya, ya. Nah, mmm, selain mungkin dari kompetitor hypermarketnya, tapi mhm, kompetitor lain seperti persaingan dari minimarket, ya, e-commerce, lalu ada pasar tradisional juga yang menawarkan harga yang lebih murah, terus lokasinya mungkin lebih dekat atau variasi produknya yang lebih banyak. Tapi Lulu nih berhasil menemukan ceruk pasarnya sendiri gitu. iya,
mereka nggak cuma bersaing di harga, tapi juga memberikan nilai tambah yang berbeda. Misalnya ya dengan menyediakan produk-produk khas dari berbagai negara seperti Timur Tengah nih, terutama yang paling di-highlight sama mereka. Oke. Betul. Dan ini juga ya, tadi bicara tentang toko online dan offline ya, berarti juga mereka mengadaptasi strategi omni-channel gitu ya? Jadi mengintegrasikan antara pengalaman berbelanja offline dan online sekaligus gitu ya? Betul. Oke, apalagi Kikana atau Kay yang bisa dibahas? Mungkin, pembahasannya mungkin udah sampai situ Oh, oke, aja ya. dan buat soulmate yang nonton mungkin ada pengalaman unik tersendiri nih, Betul betul. mungkin yang udah pernah Mhm belanja di mhm Lulu gitu mhm. ya, apa yang bikin Lulu unik dan juga berbeda dari hypermarket lainnya bisa sharing di kolom komentar. Oke. Mungkin cukup sekian Bu Ika pembahasan kita hari ini benar-benar menarik dan juga penuh insight gitu. Mhm. Lulu Hypermarket bukan cuma sekedar tempat belanja tapi juga cerminan dari bagaimana bisnis bisa beradaptasi dan terus berkembang di tengah perubahan tren pasar. Terima Oke. kasih banyak Bu Ika. Iya, sama-sama Kay. Yuk habis ini kita ke Lulu Hypermarket ya berarti? Gas gitu. Kita ngeng langsung ke sana. Oke, soulmate semoga apa yang sudah saya dan Kay bahas hari ini bisa memberikan insight yang baru untuk teman-teman atau soulmate yang mungkin belum pernah ke Lulu Hypermarket gitu ya. Tapi Betul. kalau yang sudah pernah ke sana, betul tadi seperti yang Kay sampaikan mungkin bisa tuliskan pengalaman berbelanja kalian di kolom komen. Gitu ya Kay? Iya betul Ibu. Untuk soulmate yang telah menyimak podcast kita, semoga apa yang kita bagikan pada hari ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast selanjutnya untuk insight lebih lanjut tentang topik-topik menarik lainnya. Tentunya terakhir jangan lupa share video ini, like, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih telah menonton Soulmates. Dan good Good day day, mates. mates. Sampai jumpa.